Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Di sebuah desa yang tenang, terdapat sebuah warung sederhana yang selalu dipenuhi oleh pelanggan. Warung ini milik Maknah, seorang wanita tua yang memiliki tangan ajaib dalam memasak. Semua orang yang mencicipi masakannya selalu datang kembali, seolah ada daya tarik tak terungkapkan yang membuat mereka tidak bisa menahan diri. Namun, ada sesuatu yang janggal. Seiring waktu, beberapa pelanggan mulai mengalami hal-hal aneh setelah makan di warung itu. Mereka kembali ke rumah, tetapi tidak pernah sama. Mata mereka terlihat kosong, pikiran mereka terpecah, dan ada yang bahkan tidak ingat siapa mereka lagi. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dina, seorang mahasiswi yang baru saja pindah ke desa itu untuk melanjutkan studinya, sering mendengar cerita-cerita aneh tentang warung tersebut. Salah satu cerita yang paling mengusik hatinya adalah tentang sahabatnya, Liza, yang hilang setelah makan di warung Maknah. Liza adalah teman dekat Dina yang telah mengenal baik kehidupan desa tersebut. Hari itu, Dina memutuskan untuk mengunjungi warung tersebut. Dengan rasa penasaran yang membara, ia melangkah menuju warung sederhana itu, yang tampak biasa dari luar. Warung itu terletak di sudut jalan desa, dengan papan kayu yang bertuliskan, "Warung Makan Maknah," yang telah usang oleh waktu. Dina masuk dan disambut oleh aroma masakan yang menggugah selera. Maknah menyapa dengan senyuman hangat, wajahnya yang keriput namun penuh dengan energi. "Selamat datang, Nak. Mau makan apa hari ini?" tanyanya dengan suara lembut. Dina merasa sedikit canggung, tetapi ia mengangguk. "1 porsi bakso, Mak." Maknah mengangguk dan segera menyiapkan pesanan. Sambil menunggu, Dina memperhatikan sekeliling warung yang sederhana namun nyaman. Beberapa pelanggan sedang makan, wajah mereka tampak senang, tetapi ada sesuatu di mata mereka yang Dina rasakan, seperti ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Tak lama, bakso panas dengan kuah yang harum diletakkan di depan Dina. Ia mencicipi satu suap dan langsung merasakan kelezatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasanya begitu sempurna, seolah menggugah semua inderanya. Dina hampir melupakan tujuan awal kedatangannya, mencari tahu tentang warung ini dan apa yang terjadi dengan sahabatnya, Liza. Namun, saat ia menatap piringnya, sesaat ia merasa pusing. Lamat-lamat, ia melihat bayangan samar di atas piringnya, seperti sosok yang mengamati. "Apakah kamu baik-baik saja, Nak?" Suara Maknah memecah keheningan. Dina mengangguk, merasa sedikit aneh. Namun ia melanjutkan makan. Tiba-tiba, matanya terfokus pada wajah seorang pria yang sedang duduk di meja sebelah. Pria itu menatapnya tajam, seolah mengenal Dina, meskipun ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dina merasa gugup, namun ia mencoba untuk tidak menunjukkan kecemasannya. Setelah beberapa detik, pria itu tersenyum tipis dan kembali menundukkan kepalanya, melanjutkan makan tanpa berkata sepatah kata pun. Dina merasakan sesuatu yang semakin mengusik. Ada yang tidak beres dengan tempat ini, tapi ia tak bisa menemukan jawabannya. Tiba-tiba, telepon genggamnya berdering. Itu adalah pesan dari temannya, Rina, yang memberitahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang mengerikan tentang warung tersebut. "Hati-hati, Dina. Mereka yang makan di sana tidak pernah kembali utuh." Pesan itu membuat hati Dina berdegup kencang. Ia segera meninggalkan warung dan bergegas pulang. Namun, di sepanjang jalan, ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Sesuatu yang telah mulai masuk ke dalam dirinya, meskipun ia tidak ingin mengakui itu. Warung itu, Maknah, dan segala yang ada di sana terasa seperti sebuah jebakan. Pulang ke kamar, Dina duduk terdiam memikirkan pesan Rina dan perasaan aneh yang masih mengganggu dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap yang sedang terjadi di warung Maknah. Suatu hal yang harus ia ungkapkan, bahkan jika itu berarti ia harus mempertaruhkan semuanya.
Hari-hari setelah makan di warung Maknah, Dina merasa seperti terperangkap dalam sebuah lingkaran yang tak terlihat. Perasaan aneh itu terus menghantuinya. Sebuah sensasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa seolah ada sesuatu yang menunggunya, seperti bayangan yang mengikuti setiap gerakannya. Pada pagi hari, Dina bangun dengan perasaan pusing. Kepalanya berdenyut-denyut, dan ketika ia menatap ke cermin, ada sesuatu yang berbeda dengan wajahnya. Tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. Namun ia merasa seperti ada yang berubah dalam dirinya. Perasaan ini semakin kuat setiap kali ia memikirkan warung Maknah dan pelanggan-pelanggan yang hilang, yang kembali tetapi tidak seperti sebelumnya. Pagi itu, Dina memutuskan untuk menemui Rina, teman dekatnya yang telah memperingatkan dia tentang warung itu. Rina sudah beberapa kali mencoba menelusuri informasi tentang Maknah, namun selalu mendapatkan jawaban yang samar. Di kampus, Rina bercerita bahwa ia menemukan sebuah cerita lama tentang warung Maknah yang disebarkan oleh orang-orang yang pernah mengunjunginya. Dina, ada yang bilang Maknah bukan orang biasa. Ada yang lebih tua dari yang kita tahu, kata Rina dengan suara rendah. Orang-orang bilang dia menguasai sesuatu yang sangat gelap, semacam ilmu yang bisa mengubah nasib seseorang, bahkan jiwa mereka. Dina mendengarkan dengan cemas, merasa semakin tidak pasti. Ia tahu bahwa Rina tidak suka berlebihan dalam bercerita. Namun ada sesuatu dalam kata-kata itu yang terasa seperti peringatan nyata. Mereka bilang, warung itu bukan sekadar tempat makan. Ada kekuatan yang mengikatnya, dan setiap orang yang datang, yang makan, mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Bukan dengan uang, bukan dengan barang, tapi dengan jiwa mereka. Lanjut Rina, tatapannya semakin serius. Mendengar kata-kata itu, Dina merasa tubuhnya menegang. Tiba-tiba, perasaan pusing yang ia rasakan semalam datang lagi, lebih kuat. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Dina memutuskan untuk kembali ke warung itu, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Pada siang hari, setelah kuliah selesai, Dina kembali ke warung Maknah. Namun, kali ini ia membawa niat yang berbeda. Ia tidak hanya ingin makan, tetapi ingin mencari tahu apa yang tersembunyi di balik semua ini. Langkahnya mantap saat ia memasuki warung, dan seperti biasa, Maknah menyambutnya dengan senyuman yang hangat. "Selamat datang lagi, Nak. Apa yang ingin kamu pesan hari ini?" tanya Maknah. Suaranya lembut namun seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Dina memutuskan untuk tidak langsung memesan makanan. "Mak, saya ingin bertanya sesuatu," katanya dengan suara pelan. "Tentang warung ini. Tentang pelanggan yang hilang dan yang kembali. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Maknah terdiam sejenak. Wajahnya yang keriput tiba-tiba berubah serius. Dan Dina merasakan ada sesuatu yang berubah dalam udara sekitar mereka. "Kamu terlalu ingin tahu, Nak," jawab Maknah dengan nada yang dalam. "Tapi kadang-kadang, ada hal-hal yang tidak seharusnya kita ketahui. Lebih baik kamu tidak menggalinya lebih dalam." Dina merasa jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang menekan di dadanya. Seolah Maknah bukan sekadar orang tua biasa. Ia mencoba untuk tetap tenang. "Saya hanya ingin tahu, Mak, apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka yang makan di sini? Mereka selalu kembali, tapi tidak seperti sebelumnya. Apa yang terjadi pada mereka?" Maknah hanya menatapnya, seakan-akan mencoba membaca isi hatinya. Kemudian, dengan suara hampir berbisik, ia berkata, "Setiap orang yang datang ke sini membawa takdirnya masing-masing, Nak. Mereka datang dengan keinginan, dan warung ini memberikannya. Tapi seperti yang kamu lihat, tak semua keinginan itu bisa dibayar dengan cara yang sederhana." Dina merasa ada sesuatu yang berat dalam kata-kata Maknah. Tidak ada jawaban yang memuaskan, hanya misteri yang semakin dalam. Ia merasa semakin terperangkap dalam teka-teki ini, dan semakin banyak ia mendalami, semakin banyak ia merasa bahwa dirinya akan menjadi bagian dari kisah yang tak bisa ia hindari. Tiba-tiba, seorang pria yang duduk di meja paling belakang berdiri dan berjalan menuju keluar. Matanya bertemu dengan mata Dina, dan ia merasakan ketegangan yang aneh. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu,
Sesuatu yang membuat Dina merinding. Ia bisa melihat bayangan gelap di balik matanya, seolah ia telah mengalami sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dina merasa tercekik. Ada sesuatu yang mengikat dirinya pada warung ini, dan perasaan itu semakin kuat. Ketika ia berbalik untuk pergi, ia mendengar suara lembut Maknah yang berkata, "Kamu tidak akan bisa pergi begitu saja, Nak." Dina bergegas keluar dari warung, berlari menuruni jalan desa yang sunyi. Namun, perasaan aneh itu terus mengikutinya, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan semakin dalam ia menggali, semakin dekat ia dengan kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Malam itu, Dina merasa tidak tenang. Setelah keluar dari warung Maknah, perasaan gelisah yang selama ini tersembunyi dalam dirinya semakin menjadi-jadi. Kegelapan desa yang mengelilinginya semakin terasa mencekam. Ia tak bisa mengerti mengapa, tetapi seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya lebih dekat ke dalam misteri itu. Di kamar, Dina mencoba untuk tidur, namun matanya terus terjaga. Bayangan pria tadi terus berputar dalam pikirannya. Tatapan kosong yang seolah memanggilnya. Ada sesuatu yang harus ia temukan, sesuatu yang akan menjelaskan semua ini. Pagi-pagi sekali, Dina memutuskan untuk kembali ke warung. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus mengungkap rahasia di balik warung Maknah. Bahkan jika itu berarti ia harus menghadapi bahaya yang tidak ia mengerti. Setibanya di warung, suasana tampak lebih sunyi dari biasanya. Hanya ada satu pelanggan yang sedang duduk di sudut, tampak lelah dan bingung. Dina merasakan keanehan yang semakin kuat. Ia melangkah masuk, dan seperti biasa, Maknah menyambutnya dengan senyum hangat. "Nak, kamu tampaknya tidak bisa jauh dari warung ini," kata Maknah dengan nada yang misterius. Dina mencoba untuk menenangkan diri dan tidak memperlihatkan kegelisahan di wajahnya. "Mak, saya ingin tahu lebih banyak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa semua orang yang makan di sini kembali? Tapi mereka berubah? Apa yang terjadi dengan Liza?" Maknah terdiam lama, seolah berpikir keras sebelum akhirnya menjawab. "Liza adalah salah satu dari mereka yang terlalu ingin tahu. Nak, ada yang seharusnya tidak digali, dan ia melakukannya. Setiap orang yang datang ke sini membawa suatu kehendak, dan kehendak itu selalu memiliki harga." Dina merasa kalimat Maknah semakin membingungkan. Ia bertanya lagi, "Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Mengapa mereka tidak pernah sama lagi? Apa yang sebenarnya kau lakukan di sini?" Maknah tersenyum tipis, senyum yang terasa kosong. "Kehendak mereka selalu dipenuhi, Nak. Tapi kadang-kadang, harga yang mereka bayar terlalu tinggi untuk dipahami oleh mereka yang belum siap." Dina merasa tubuhnya gemetar. Ada sesuatu dalam kata-kata Maknah yang menyiratkan bahwa ia sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan. Namun, ia tidak bisa berhenti. Ia harus tahu. Saat itulah, Maknah berdiri dan berjalan menuju lemari kayu tua di sudut warung. Ia membuka pintu lemari dengan hati-hati dan mengeluarkan sebuah buku tua yang tampaknya sangat tua dan usang. Maknah memberikannya kepada Dina dengan tangan yang sedikit bergetar. "Buku ini akan memberikanmu jawaban. Tapi ingat, Nak, tidak semua jawaban bisa kamu terima." Dina membuka buku itu, dan halaman-halaman yang terkoyak mulai mengungkapkan sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Halaman pertama berisi tulisan tangan yang hampir tak terbaca, tetapi ada satu kalimat yang jelas. "Mereka yang memakan makanan ini akan menjadi bagian dari warung ini selamanya." Dina merasa ada sesuatu yang menekan dadanya. Ia terus membaca, dan semakin banyak hal yang ia temui. Ada cerita-cerita tentang orang-orang yang datang ke warung Maknah, meminta kekayaan, cinta, atau bahkan kehidupan yang lebih baik. Dan semua permintaan itu dipenuhi, tapi dengan harga yang sangat mahal. Buku itu menjelaskan bahwa warung Maknah bukanlah warung biasa. Itu adalah tempat di mana mereka yang ingin mengubah takdir mereka datang untuk mencari bantuan. Dan Maknah bukanlah orang biasa. Ia adalah penjaga sebuah kekuatan kuno yang mengikat jiwa manusia dengan dunia lain. Setiap makanan yang disajikan di warung itu bukan sekadar makanan. Itu adalah ritual yang menghubungkan orang dengan kekuatan yang lebih besar,
dan membayar harga yang tak terlihat. Dina merasa pusing, dan seketika itu ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia telah memakan makanan itu. Ia telah menjadi bagian dari permainan gelap ini. Tiba-tiba, kesadaran itu menghantamnya. Makna dari kata-kata makna kini jelas. Kehendak mereka selalu dipenuhi, tapi harga yang mereka bayar terlalu tinggi. Buku itu jatuh dari tangannya, dan ia merasa seperti dunia di sekelilingnya berputar. Semua yang ia alami, semua yang ia pikirkan, semua yang ia rasakan, mulai bercampur aduk. Tidak ada jalan mundur lagi. Ia telah masuk ke dalam permainan ini, dan tidak ada yang bisa keluar tanpa membayar harga. Dina berlari keluar dari warung. Napasnya terengah-engah. Pikirannya kacau balau, dan perasaan aneh yang mengikutinya semakin kuat. Semua yang telah ia ketahui, semua yang ia lihat, kini terasa seperti sebuah kebohongan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus ia percayai. Saat ia berlari menuruni jalan desa yang sunyi, ia mendengar langkah kaki yang mengikuti di belakangnya. Ketika ia menoleh, pria yang tadi ia lihat di warung muncul di hadapannya. Wajahnya tidak lagi kosong. Kali ini, matanya tajam dan penuh dengan sesuatu yang sulit dipahami. Pria itu mendekat dan dengan suara berat berkata, "Kamu sudah tahu, bukan? Tidak ada yang bisa kembali setelah ini. Kamu sudah menjadi bagian dari mereka." Dina berhenti sejenak, terengah-engah, memandangi pria yang berdiri di hadapannya. Pria itu tampak biasa saja, tetapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatnya merasa seolah dia sedang berhadapan dengan seseorang yang lebih dari sekadar manusia. Dina bisa merasakan aura yang kuat, sesuatu yang lebih gelap, yang menghubungkan pria itu dengan sesuatu yang tak terlihat. "Kamu siapa?" tanya Dina dengan suara terbata, meskipun tubuhnya sudah gemetar ketakutan. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Dina merinding. "Aku hanya salah satu dari mereka yang telah memilih jalan ini," jawabnya dengan suara rendah, hampir seperti bisikan angin. "Kau tahu, tidak banyak yang bisa keluar setelah mereka memasuki dunia ini. Tapi kamu masih punya pilihan." Dina merasa dunia seakan berhenti berputar. Pilihan? Apa maksudnya? Apa yang harus ia pilih? Matanya beralih ke warung Maknah yang berada beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Ia merasa terikat oleh sesuatu yang kuat, menariknya kembali ke sana. Namun, ia tahu bahwa jika ia kembali, ia mungkin tidak akan pernah bisa keluar lagi. Pria itu mengamati Dina dengan seksama, seolah mengerti apa yang sedang dipikirkannya. "Kamu merasa terperangkap, bukan?" katanya. "Kamu merasa ada sesuatu yang mengikat dirimu pada warung itu, pada Maknah. Itu bukan kebetulan. Kamu sudah menjadi bagian dari mereka." Dina berusaha mengalihkan pandangannya, berusaha untuk mengabaikan kata-kata pria itu. Namun, semuanya terasa semakin nyata. Semakin ia berpikir, semakin ia merasakan kekuatan tak terlihat yang mengikat dirinya. Setiap jalan yang ia coba untuk mundur, setiap langkah yang ia ambil, selalu membawanya kembali ke warung itu. Pria itu melangkah lebih dekat. Ada banyak orang yang datang ke warung itu. Mereka semua ingin mengubah hidup mereka. Mereka ingin kekayaan, kekuasaan, atau bahkan cinta yang tak pernah mereka dapatkan. Tetapi mereka lupa bahwa setiap keinginan ada harganya. Tak ada yang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa membayar harga yang setimpal. Dina menatap pria itu dengan penuh kebingungan. "Apa yang harus saya bayar? Apa yang harus saya lakukan untuk keluar dari sini?" tanyanya, suaranya bergetar. Pria itu terdiam sejenak, menatap Dina dengan tatapan penuh makna. "Kamu harus memilih, Nak. Setiap orang yang datang ke warung Makna harus memilih, melanjutkan permainan ini, atau keluar dan membiarkan semua keinginan mereka musnah. Kamu bisa berhenti sekarang. Tapi ingat, jika kamu berhenti, kamu akan kehilangan semuanya. Semua yang telah kamu inginkan." Dina merasakan keinginan yang kuat mengalir dalam dirinya. Keinginan untuk memahami, untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, untuk keluar dari perangkap ini. Namun, di sisi lain, ada ketakutan yang menggerogoti hatinya. Apa yang akan terjadi padanya jika ia tetap bertahan?
Apa yang akan terjadi jika ia melanjutkan jalan ini? Tiba-tiba, pria itu mengulurkan tangan. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, ikutlah denganku. Aku akan menunjukkan padamu jalan yang lebih dalam. Namun, ingat, setiap langkah yang kamu ambil akan membawa kamu lebih jauh ke dalam kegelapan. Dina menatap tangan pria itu, merasa ada sesuatu yang sangat menggoda dan menakutkan pada tawaran itu. Ia tahu bahwa jika ia mengikuti pria itu, ia akan semakin terjerat dalam dunia yang tidak ia pahami. Tetapi di sisi lain, rasa penasaran yang menggebu-gebu membuatnya sulit untuk menolak. Akhirnya, Dina mengangguk perlahan. Saya akan ikut, katanya, meskipun hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Pria itu tersenyum puas, dan bersama-sama mereka berjalan menuju warung Maknah. Setiap langkah Dina terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang menariknya ke dalam perangkap yang tak bisa ia hindari. Sesampainya di warung, Dina merasakan atmosfer yang berbeda. Semua terasa lebih gelap, lebih tegang, seolah ada kekuatan yang mengintai di balik bayang-bayang warung itu. Ketika mereka memasuki ruang dalam warung, Dina merasakan hawa yang tidak biasa, sesuatu yang mengancam, namun sekaligus menggoda. Maknah, yang tampaknya sudah menunggu kedatangan mereka, hanya tersenyum ketika melihat Dina dan pria itu masuk. Kamu sudah memilih, nak, katanya dengan suara lembut. Selamat datang kembali. Dina merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia tahu bahwa sekarang ia tidak bisa mundur lagi. Apapun yang terjadi, ia sudah terjerat dalam permainan ini. Maknah melangkah maju dan dengan gerakan lambat, ia mengeluarkan sebuah mangkuk kecil dari dalam laci meja. Ini adalah kesempatanmu, nak, katanya, menaruh mangkuk itu di depan Dina. Makanlah ini, dan kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tapi ingat, tidak ada yang bisa kembali setelahnya. Dina menatap mangkuk itu dengan rasa takut dan penasaran. Makanan yang ada di dalamnya tampak biasa saja, tetapi entah mengapa, ia merasakan suatu kekuatan yang sangat besar terkandung dalam makanan itu. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya, hidupnya, takdirnya, dan jiwa yang ia miliki. Dengan ragu, Dina mengambil sendok dan menyuapkan sedikit makanan itu ke dalam mulutnya. Dina menelan makanan itu dengan perasaan yang campur aduk, takut, penasaran, dan entah apa lagi. Begitu makanan itu masuk ke dalam mulutnya, ia merasakan sesuatu yang sangat aneh, seolah ada kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa hangat, tetapi ada juga rasa dingin yang menjalar, membuatnya menggigil. Rasanya seperti ada dua dunia yang bertabrakan di dalam dirinya, dunia yang ia kenal, dan dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Maknah dan pria itu mengamati Dina dengan tajam, seolah menunggu reaksinya. Dina menatap mangkuk itu lagi, merasa seperti ada yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Beberapa detik kemudian, perasaan itu tiba-tiba mereda, dan Dina merasa pusing. Dunia di sekelilingnya mulai berputar, dan ia terjatuh ke lantai, matanya terpejam rapat. Ketika ia membuka mata lagi, semuanya tampak berbeda. Warung itu tampak lebih gelap, dan suara-suara yang biasanya tenang kini terdengar sangat bising, seperti suara ribuan bisikan yang berasal dari dalam dirinya. Dina bangkit dengan tubuh yang terasa berat, namun tak ada rasa sakit. Ia merasakan perasaan yang berbeda, seperti bisa merasakan setiap gerakan udara, setiap detak jantung orang-orang di sekitarnya. Namun, ada juga perasaan lain, perasaan yang tidak nyaman, seperti sesuatu yang asing di dalam dirinya, seolah ia telah berubah menjadi sesuatu yang bukan dirinya lagi. Pria itu mendekat dan berkata dengan suara yang dalam dan penuh makna. Kamu sudah merasakannya, bukan? Dunia ini tidak sama lagi bagi kamu. Kamu bisa melihat dan merasakan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Kamu sekarang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dina hanya mengangguk. Perasaan bingung dan takut masih menguasainya. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang telah ia makan? Dan lebih penting lagi, siapa dirinya sekarang? Maknah tersenyum, seolah memahami kebingungannya. Sekarang kamu telah melihat dunia dengan mata yang berbeda. Nak,
Kamu bisa melihat keinginan-keinginan yang tersembunyi di balik setiap orang yang datang ke warung ini. Kamu bisa mendengar suara mereka, mengetahui apa yang mereka inginkan, dan bahkan merasakan harga yang mereka bayar. Dina menatap Maknah dengan tatapan kosong. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa yang saya bisa lakukan dengan semua ini? Maknah menyandarkan tubuhnya ke meja kayu yang sudah usang. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu akan membantu kami menjaga keseimbangan. Semua yang datang ke sini, semua yang menginginkan sesuatu, harus membayar. Kamu tidak bisa hanya melihat. Kamu harus membantu mereka menemukan harga yang seharusnya mereka bayar. Dina merasa matanya terbelalak mendengar kata-kata Maknah. Apa maksudmu? Saya tidak ingin terlibat dalam semua ini. Saya hanya ingin keluar dari sini. Saya hanya ingin kembali ke hidup saya. Pria itu tertawa. Sebuah tawa yang dingin dan penuh ironi. Sudah terlambat. Nak, kamu sudah memulai perjalanan ini. Sekarang, kamu tidak bisa kembali. Setiap orang yang masuk ke sini, yang terperangkap dalam permainan ini, akan terus berputar di dalamnya. Tidak ada yang bisa keluar, kecuali mereka menerima konsekuensi dari keputusan mereka. Dina merasa hatinya semakin sesak. Ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia ingin bangkit dan melarikan diri, tetapi ada sesuatu yang menahan langkahnya. Sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Warung itu kini bukan lagi tempat yang ramah. Ia merasa terjebak di dalamnya, terperangkap oleh takdir yang seolah tak bisa dihindari. Tiba-tiba, suara tawa keras terdengar dari sudut warung. Dina menoleh dan melihat seorang pria parubaya yang tampaknya baru saja masuk. Matanya kosong, seperti kebanyakan pelanggan yang datang ke warung ini. Dia berjalan dengan langkah gontai, seolah tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Dina merasa sesuatu yang asing di dalam dirinya. Tanpa sadar, ia melangkah mendekati pria itu, dan saat mereka berhadapan, ia merasakan sebuah dorongan kuat untuk melihat ke dalam dirinya. Untuk melihat apa yang sebenarnya ia inginkan, untuk merasakan apa yang tersembunyi di balik matanya. Tanpa bisa ia kontrol, tangan Dina terangkat dan menyentuh dada pria itu. Sebuah kilatan cahaya datang dari tubuhnya, dan seketika itu juga, Dina bisa melihat gambaran masa lalu pria tersebut. Gambaran keinginan gelap yang selama ini ia pendam. Pria itu mengedipkan matanya, seolah terkejut dengan sentuhan Dina. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya, suara penuh kebingungannya. Dina terkejut dengan apa yang baru saja ia lihat. Gambaran itu, suatu gambar hidup dari keinginan yang tak terungkap, memenuhi pikirannya. Ia bisa melihat apa yang diinginkan pria itu, apa yang telah ia cari sepanjang hidupnya. Keinginan untuk mengubah masa lalu, untuk mendapatkan segala yang telah hilang. Dia ingin mengubah masa lalu, bisik Dina, suaranya tercekat. Dia ingin membatalkan kesalahannya. Maknah tersenyum. Itulah yang terjadi. Nak, semua orang yang datang ke sini ingin memperbaiki sesuatu. Tapi tidak ada yang bisa memperbaiki masa lalu tanpa membayar harganya. Kamu melihatnya sekarang, bukan? Itu adalah harga yang harus dibayar. Dina merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia nyata yang ia kenal, dan dunia yang baru saja ia masuki, yang penuh dengan kekuatan dan keinginan yang gelap. Apa yang akan ia lakukan sekarang? Bagaimana ia bisa melarikan diri dari jalan yang tampaknya tak ada ujungnya ini? Saat ia mencoba untuk berbicara, pria itu tiba-tiba menghilang, seperti kabut yang tersapu angin. Dina terkejut. Tadi, ia yakin pria itu berdiri tepat di hadapannya. Namun sekarang ia sudah tak ada lagi. Hanya ada keheningan yang aneh dan menakutkan. Dina memandangi tangan yang masih terulur, merasa ada sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya, suatu kekuatan yang semakin kuat. Dina duduk terdiam di sudut warung, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Perasaan cemas dan bingung terus menguasai dirinya. Semua yang ia alami malam ini, semua yang baru saja ia saksikan, terlalu sulit untuk dicerna. Dunia ini bukan lagi dunia yang ia kenal. Setiap pelanggan yang datang seolah membawa beban yang sangat berat, dan Dina kini merasa terikat dengan semua itu. Maknah berdiri di dekat jendela,
Matanya menatap jauh keluar, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar warung ini. Ia akhirnya menoleh dan berkata dengan nada serius. Kamu tidak bisa melarikan diri, Nak. Setiap keputusan yang kamu ambil di sini akan menentukan masa depanmu. Kamu akan terus berada di sini, terperangkap dalam permainan ini, kecuali kamu memilih untuk keluar. Dina merasa kepalanya pusing. Keluar? Apa maksudmu? Saya sudah mencoba. Saya ingin kembali ke hidup saya yang normal, yang aman. Saya tidak ingin terlibat dalam semua ini. Maknah tertawa pelan. Suaranya penuh dengan kepahitan. Tidak ada yang benar-benar bisa kembali. Nak, semua yang datang ke sini sudah terikat. Setiap orang yang datang ke warung ini membawa keinginan yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Mereka datang untuk mencari sesuatu yang hilang, dan mereka akan terus datang, berharap menemukan apa yang mereka inginkan. Dina menggigit bibirnya. Matanya terpejam. Tapi saya tidak ingin menjadi bagian dari semua ini. Saya tidak ingin jadi seperti mereka. Sayangnya, Maknah melanjutkan, kamu sudah memulai perjalanan ini. Kamu sudah melihat hal-hal yang tidak bisa diabaikan. Kamu sudah menyentuh keinginan-keinginan itu. Dan kamu sudah tahu harga yang harus dibayar untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dina berdiri, tubuhnya terasa lemas dan terengah-engah. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pria yang selalu diam sejak tadi, yang hanya muncul sesekali, mendekat. Tentu saja, kamu harus memilih. Pilihannya ada di tanganmu. Dina, jika kamu ingin keluar, kamu harus melepaskan semua yang telah terjadi di sini. Melepaskan semua yang kamu lihat, semua yang kamu rasakan. Tapi ingat, melepaskan berarti kehilangan segalanya. Dina menatap pria itu dengan kebingungan. Kehilangan segalanya. Pria itu mengangguk. Di sini, ada harga untuk segalanya. Jika kamu ingin pergi, kamu harus membayar harganya. Kamu tidak bisa melarikan diri tanpa membayar. Apakah ada jalan keluar? Tanya Dina, suara pelan, seperti berharap ada jalan lain yang bisa ia ambil. Maknah memandangnya dengan tatapan penuh pengetahuan, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ada jalan keluar, tapi tidak ada yang gratis. Tidak ada yang bisa keluar dari sini tanpa mengorbankan sesuatu yang berharga. Dina merasa perutnya mual mendengar kata-kata itu. Saya tidak bisa memilih. Saya ingin hidup saya kembali. Saya ingin keluar dari sini. Pria itu memegang bahunya dengan lembut. Matanya penuh simpati namun juga penuh ketegasan. Ingat, Dina, dunia ini tidak semudah itu. Semua keputusan ada konsekuensinya. Tidak ada yang bisa menghindar dari harga yang harus dibayar. Dina merasakan sebuah dorongan kuat di dalam dirinya, seolah tubuhnya ingin melangkah keluar dari warung ini, meninggalkan semua yang ada di dalamnya. Tetapi tubuhnya terasa berat, seolah ada kekuatan yang menariknya kembali. Ia tahu bahwa keputusan ini, keputusan untuk melarikan diri atau tetap tinggal, akan menentukan segalanya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sini. Maknah mendekat. Suara lembutnya mengisi udara yang tegang. Dina, setiap orang yang datang ke warung ini membawa sesuatu yang ingin mereka perbaiki. Beberapa orang datang dengan niat baik, berharap untuk memperbaiki kesalahan mereka. Beberapa yang lain datang karena keinginan mereka yang lebih gelap. Tapi setiap keinginan, sekecil apapun, harus dibayar. Dina terdiam. Kata-kata Maknah terus bergema dalam pikirannya. Bagaimana mungkin semuanya terasa begitu rumit? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua ini? Tiba-tiba, suara keras terdengar dari pintu masuk warung. Seorang pelanggan baru masuk. Seorang wanita muda dengan tatapan putus asa di matanya. Dina tidak bisa menahan dirinya untuk melihat wanita itu dengan cermat. Mencoba membaca apa yang ada di balik matanya. Tanpa sadar, ia mendekati wanita itu. Dan saat mereka berhadapan, Dina merasakan dorongan yang kuat untuk melihat apa yang wanita itu inginkan. Tiba-tiba, gambaran itu muncul di dalam pikirannya. Sebuah kilatan terang yang menunjukkan keinginan wanita itu.
Wanita itu ingin melarikan diri dari masa lalu yang penuh penyesalan, ingin memperbaiki kesalahan yang telah menghantuinya. Namun, Dina juga merasakan rasa sakit yang dalam, seolah wanita itu sedang terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Dia ingin menghapus masa lalunya, bisik Dina, tanpa sadar. Maknah menatap Dina dengan tatapan tajam. Betul, Nak. Semua yang datang ke sini ingin menghapus kesalahan mereka. Tapi setiap orang harus membayar harga untuk itu. Dina merasa tubuhnya menggigil. Apa yang terjadi pada dirinya? Mengapa ia bisa merasakan semua ini? Semua ini terasa begitu berat. Dan ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari lingkaran setan ini. Setiap keputusan yang ia buat, setiap langkah yang ia ambil, semakin membawanya lebih dalam ke dalam dunia yang penuh dengan rahasia gelap. Dunia yang tampaknya tidak ada ujungnya. Dan kini, di hadapannya, wanita itu mengeluarkan sebuah permintaan, suatu permohonan yang tampaknya tak terelakkan. Warung sebelah ini telah menjadi tempat bagi banyak orang yang tak bisa melarikan diri dari takdir mereka. Termasuk Dina. Dina merasakan langkahnya semakin berat saat ia kembali menatap wanita yang baru saja masuk ke warung. Semua yang terjadi semakin membingungkan, dan semakin banyak hal yang tidak bisa ia jelaskan. Wanita itu memandang Dina dengan tatapan kosong, namun ada sesuatu yang dalam, sebuah penyesalan yang tak terucapkan. Maknah, yang sejak tadi memperhatikan Dina, akhirnya bergerak mendekati pelanggan baru itu. Apa yang kamu cari, Nak? Tanya Maknah dengan nada yang lembut namun penuh arti. Wanita itu terdiam sejenak, seolah berusaha mencari kata-kata yang tepat. Saya ingin menghapus semua kesalahan yang saya buat. Jawab wanita itu dengan suara serak. Saya ingin hidup saya kembali, ingin memperbaiki semuanya. Dina merasakan sesak di dadanya. Kata-kata itu terdengar sangat familiar, seperti kata-kata yang sering ia ucapkan dalam hatinya sendiri. Semua orang yang datang ke sini membawa kesalahan dan penyesalan yang ingin mereka hapus, tetapi mereka tidak tahu bahwa harga yang harus dibayar jauh lebih mahal dari yang mereka bayangkan. Maknah tersenyum tipis. Semua orang yang datang ke sini ingin memperbaiki hidup mereka. Tapi tidak ada yang bisa melarikan diri dari kenyataan bahwa segala sesuatu ada harganya. Wanita itu mengangguk. Wajahnya terlihat penuh beban. Berapa banyak yang harus saya bayar? Tanyanya dengan penuh harap. Maknah tersenyum. Namun senyum itu tidak mengandung kebahagiaan. Harga setiap keinginan berbeda-beda. Nak, tergantung pada seberapa dalam keinginanmu, dan seberapa besar yang kamu bersedia korbankan untuk mencapainya. Dina yang mendengarkan percakapan itu merasa semakin terjepit. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang sebenarnya dimaksud dengan harga? Mengapa setiap orang yang datang ke warung ini merasa seolah mereka harus membayar sesuatu yang tidak mereka mengerti? Rasa ingin tahu Dina semakin mendalam. Namun ia juga tahu bahwa semakin ia menggali, semakin ia terperangkap dalam misteri yang lebih besar. Wanita itu akhirnya mengeluarkan dompet dari tasnya, membuka sebuah kantong kecil yang berisi beberapa lembar uang. Saya tidak peduli berapa banyak. Saya hanya ingin hidup saya kembali, katanya dengan suara bergetar. Dina menatap uang itu. Ia tahu, uang tidak akan pernah cukup untuk membayar harga yang harus dibayar. Tetapi ada sesuatu yang lain di balik semua ini, sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan. Apa yang bisa dibayar dengan uang jika itu bukan keinginan yang bisa dibeli dengan materi? Maknah melangkah maju, lalu menatap wanita itu dalam-dalam. Uang tidak bisa membeli waktu. Nak, apa yang kamu tawarkan lebih dari sekadar uang? Pilih dengan bijak. Dina merasa tubuhnya menggigil. Apa yang dimaksud Maknah? Apakah ini tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih jahat dari yang bisa ia pahami? Wanita itu memandang ke lantai. Tampaknya berpikir keras. Lalu, dengan suara gemetar, ia berkata, saya akan memberikan segalanya. Saya akan memberikan semua yang saya miliki. Cukup buat saya bisa hidup dengan damai. Dina merasa perutnya terasa mual mendengar kata-kata itu. Segala sesuatu yang dimiliki, artinya, jiwa, waktu hidup, keberadaan mereka, semua yang ada di warung ini terasa begitu kabur.
seolah waktu dan ruang menyatu menjadi satu hal yang sulit dipahami. Maknah mengangguk perlahan, lalu melirik Dina dengan tatapan yang penuh arti. Kamu mendengar itu, Dina? Setiap orang yang datang ke sini membawa janji untuk mengorbankan sesuatu. Tidak ada yang bisa keluar tanpa membayar harga yang mereka pilih. Dina merasakan dunia di sekitarnya berputar. Semuanya terlalu cepat, terlalu sulit untuk dimengerti. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa yang ia hadapi di sini? Wanita itu akhirnya meninggalkan uang yang ada di tangannya, meletakkannya di atas meja dengan pasrah. Ambil ini. Ambil semuanya. Saya hanya ingin keluar dari sini. Maknah mengangkat uang itu dan meletakkannya ke dalam sebuah kotak kecil di meja. Kotak yang Dina baru pertama kali perhatikan. Kotak itu tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang sangat menarik tentangnya. Sesuatu yang Dina merasa belum sepenuhnya ia pahami. Begitu mudah, ya? Kata Maknah, hampir dengan nada menyindir. Tapi ingat, hidup tidak sesederhana itu. Tidak ada yang bisa diberikan begitu saja. Segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Wanita itu berdiri. Wajahnya tampak sedikit lebih tenang, meski masih penuh ketakutan. Saya ingin pergi sekarang. Saya ingin melupakan semuanya. Maknah melangkah mundur, memberikan jalan pada wanita itu. Kamu bisa pergi sekarang. Tapi ingat, dunia ini tidak akan pernah sama setelah kamu keluar dari sini. Tidak ada yang kembali seperti semula. Wanita itu mengangguk, lalu berjalan keluar dengan langkah yang agak terburu-buru, seolah ia takut untuk menoleh ke belakang. Dina melihat punggungnya yang semakin jauh, merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Keinginan untuk menghapus masa lalu, sebuah keinginan yang begitu kuat, namun juga begitu berbahaya. Dina menatap kotak kecil yang kini terletak di meja, dan sesuatu dalam dirinya berkata untuk mendekat. Ia melangkah maju, ingin mengetahui lebih banyak tentang apa yang tersembunyi di dalam kotak itu. Namun, sebelum ia sempat membuka kotak itu, Maknah menghentikannya dengan satu kata. Jangan, kata Maknah dengan tegas. Suaranya penuh peringatan. Kamu belum siap. Dina menatapnya bingung, tetapi hatinya merasa ada sebuah peringatan yang lebih kuat dari kata-kata itu. Kenapa? Tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Karena tidak semua keinginan bisa kita tahu akibatnya. Jawab Maknah dengan lembut. Ada yang terlalu berbahaya untuk disentuh. Ada yang terlalu gelap untuk dilihat. Dina menggigit bibirnya, merasa semakin terperangkap dalam jaring takdir yang tidak ia pilih. Apa yang sebenarnya ia hadapi di sini? Dina berdiri di depan pintu warung, tertegun. Hatinya bergemuruh, penuh keraguan, dan rasa takut yang semakin dalam. Begitu banyak yang telah ia saksikan, begitu banyak misteri yang belum ia pahami, dan yang lebih menakutkan, ia mulai merasa dirinya adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap dari yang ia duga. Tapi yang lebih menakutkan lagi, adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa lari. Tidak lagi. Keputusan demi keputusan mulai membawa Dina semakin dalam ke dalam warung yang penuh dengan bayangan ini. Semua yang datang ke sini, semua yang memilih untuk bertransaksi dengan Maknah, pasti tahu bahwa ini bukan sekedar warung makan biasa. Di balik dapur yang sederhana dan meja-meja kayu tua, terdapat sebuah sistem yang lebih gelap. Sebuah ikatan yang tak terucapkan. Warung ini tidak hanya menawarkan makanan, tetapi menawarkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan sesuatu yang bisa mengubah hidup setiap orang yang datang ke sini. Di luar, udara malam terasa semakin dingin. Dina menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi, perasaan itu tetap ada. Sebuah ketidakpastian yang mengguncang jiwa. Mungkinkah ia adalah bagian dari permainan yang lebih besar ini? Seperti pelanggan-pelanggan lainnya, Dina pun merasa terjebak. Ia tahu bahwa jika ia tetap tinggal, ia akan semakin jauh terseret dalam permainan yang tidak ia mengerti. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, langkahnya terhenti. Seseorang berdiri di pintu warung, menatapnya dengan tatapan penuh misteri. Sosok itu tampaknya datang tanpa suara, tanpa jejak. "Kenapa kamu berhenti?" Suara itu terdengar begitu dekat,
seolah berasal dari bayang-bayang yang ada di sudut ruangan. Dina menoleh dan melihat seorang pria, mungkin di awal 50-an, dengan pakaian yang terlihat lusuh, namun tatapannya tajam, hampir mengintimidasi. "Siapa Anda?" Dina bertanya dengan hati-hati, suara yang sedikit gemetar karena ketegangan. "Orang yang sama seperti kamu," jawab pria itu. "Datang ke sini untuk mencari sesuatu yang tidak bisa kamu temukan di tempat lain. Semua orang yang datang ke sini membawa sesuatu, dan kamu membawa rasa takut." Dina membeku. Rasa takut yang ia simpan sejak pertama kali menjejakkan kaki di warung ini kini seakan terungkap begitu saja. Rasa takut yang ia coba sembunyikan dalam dirinya, yang ia pikir hanya bisa dimengerti oleh dirinya sendiri. Namun pria itu tahu. Seolah ia tahu segalanya. Pria itu melangkah lebih dekat, dan dalam satu langkah kecil, ia berdiri di depan Dina. "Maknah memberiku satu kesempatan untuk menebus masa lalu saya. Seperti kamu yang kini mencoba lari dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu." Dina menggigit bibirnya. Apa yang sebenarnya dimaksud pria ini? Kenapa ia merasa seolah dia berbicara tentang dirinya? Semua ini terasa semakin membingungkan. "Apakah Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Dina akhirnya bertanya. Suaranya lebih rendah, penuh rasa ingin tahu yang semakin menguat. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang lebih seperti sebuah peringatan daripada kebahagiaan. "Tentu saja aku tahu. Aku adalah orang yang datang ke sini beberapa tahun yang lalu, berjanji akan menghapus semua kesalahan yang pernah kubuat. Aku memberi segalanya. Aku memberikan lebih dari apa yang bisa kubayangkan." Dina menatap pria itu dengan tajam. "Dan sekarang, bagaimana hidupmu?" tanyanya, mencoba menggali lebih dalam. Pria itu menunduk sejenak, seperti merasakan beban yang terlalu berat. "Aku tidak tahu apakah hidupku benar-benar hidup. Aku sudah mendapat apa yang kucari, namun aku kehilangan banyak hal yang tidak bisa diganti. Kehidupan yang kuinginkan mungkin tidak pernah benar-benar ada. Semua ini, semua yang kamu lihat, adalah bayangan dari masa lalu yang tak bisa dihapus." Dina merasakan jantungnya berdegup semakin cepat. Kata-kata pria itu seolah menggambarkan dirinya sendiri. Apa yang ia cari di sini? Apakah ia hanya berusaha melarikan diri dari kenyataan? Dari kesalahan yang tidak bisa diperbaiki? Pria itu kembali mengangkat kepala dan menatap Dina dengan tatapan penuh makna. "Kamu berpikir bisa keluar begitu saja, tapi kamu sudah masuk terlalu jauh. Warung ini adalah perangkap, dan siapapun yang memasuki perangkap ini tidak akan pernah bisa keluar dengan tangan kosong." Dina merasa tubuhnya lemas. "Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya akan terjadi padaku?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Pria itu menghela napas panjang. "Makna selalu mengatakan bahwa setiap orang yang datang ke sini harus membayar harga yang sesuai dengan keinginan mereka. Namun, ada satu hal yang lebih penting. Harga itu bukan hanya materi. Itu adalah sesuatu yang lebih mendalam. Sesuatu yang akan mengubahmu, dan mungkin merenggut semua yang kamu miliki." Dina merasakan ketakutan yang menggerogoti dirinya. Apa yang akan terjadi padanya jika ia terus tinggal di sini? Apa yang sebenarnya diinginkan oleh setiap orang yang datang ke warung ini? Dan kenapa semua orang merasa mereka harus membayar sesuatu yang begitu besar? Apa harga yang harus mereka bayar? Dan apakah mereka akan pernah bisa menerima konsekuensinya? Sebelum Dina bisa mengatakan apapun, pria itu berbalik dan berjalan menuju pintu, meninggalkan Dina dengan 1000 pertanyaan yang belum terjawab. "Kamu akan tahu jawabannya sendiri," katanya sebelum pintu warung tertutup, menyisakan Dina dengan perasaan kosong dan terperangkap dalam dunia yang semakin tak bisa ia pahami. Dina kembali menatap meja tempat kotak itu diletakkan. Ia ingin membuka kotak itu, ingin tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Tapi setiap kali ia melangkah mendekat, hatinya terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang menahannya. Takdir telah membawanya ke sini, dan ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk mundur. Semua ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya, dan ia harus memilih. Menyelesaikan permainan yang dimulai oleh orang-orang sebelumnya, atau menyerah dan menerima konsekuensinya. Dengan satu keputusan yang tegas,
Dina akhirnya melangkah maju, tangan terulur menuju kotak yang penuh misteri itu. Saat jarinya menyentuh kotak, dunia di sekitarnya seakan berhenti berputar. Apa yang ia pilih tidak akan pernah bisa diubah. Apa yang ada di dalam kotak itu mungkin akan menjadi penentu nasibnya.